Kenapa? Karena menurut gue ide tuh banyak. Gue pengen bikin ini, gue pengen bikin itu. Tapi kalau nggak dieksekusi, Iya. sama aja bohong. Jadi menurut gue eksekusi pertama itu adalah paling. Duh, lapar nih gue, Mas Son. Sama gue juga capek habis kerja, pengen makan apa ya? By the way, ini daerah mana ya, Mas Son? Ini daerah Jakarta Selatan, tempatnya Gandaria. Gandaria. Iya. Limau. Oh iya, teman gue banyak nih yang sekolah di sini nih. Oh, lu sering kesini berarti? Lumayan dulu. Kalau lu tahu daerah sini, berarti gue punya tempat makan enak dekat sini. Apa tuh namanya? Lu suka makan dimsum nggak? Gue suka banget makan dimsum. Kita makan dimsum hari ini. Mantap. Asik. Yo. Nah, nyampe nih. Oh, di Tempatnya gua sini. bilang. Namanya Nam Dimsum. Wih, enak gak? Kita cobain aja rasanya. Coba, gue penasaran juga kayak apaan sih. Bro. Sini dong, main sini dong. Lagi ada di sini nih yang punya nih. Gimana kabarnya? Baik, bos. Kenapa pas banget ya kita pas lagi pengen makan, lapar, terus ada tempat makan, tempat duduknya PW ala-ala Jepang gini. Masuk dulu, duduk. Siap. Gua hidangin dimsum terbaik di Gandaria. Hype Investor, balik lagi di segmen kesayangan kita, Ngopi Manis, ngobrol pintar, masalah bisnis. Tentunya masih sama gua, Ingga Putra, Dan sama gua, Sony Gustiawan. yang pasti kita datang ke daerah Gandaria untuk makan dimsum yang tempatnya PW banget. Mas, sebelum dimulai, teman-teman Pinvest subs dulu dong. Asik, kamu baca ya? Biar kita semakin semangat bikin kontennya. Benar, biar kita semakin semangat untuk bikin konten edukasi menarik lainnya. Pastinya. Anyway, Mas Son, Yes. lo kenapa sih ngajakin gue makan di tempat dimsum ini? Karena menurut gue ini salah satu tempat dimsum yang menarik. Kenapa menarik? Konsepnya menarik, makanannya menarik. Cuman gue nggak mau spill, kita nanti tanya aja sama ownernya. Dan ini lokasinya ada di deket SMA Limau. Ada yang tahu Limau, Pak? Pasti pada tahu dong. SMA Muhammadiyah. Oke Mas, sebelum kita masuk ke pertanyaan ke narasumber, gue mau tanya, lu suka dimsum nggak Mas? Oh, gue suka banget dimsum. Kenapa tuh? Karena menurut gue dimsum itu adalah makanan ringan, comfort food, praktis, cepet, simple. Dan gue kayak misalkan kayak gue bisa ngambil segampang itu. Oke. Kalau lu Mas doyan dimsum? Gue suka banget, terutama di waktu-waktu sore-sore senja ini enak banget makan. Kayak gini ya, Yoi, kayak sore-sore gini. senja nih ya. Ditambah segelas kopi, makan dimsum makin enak. Kopi 3 pagi. Asik juga ya, kita kalau kesini jadi dapat gratis kopi gitu ya? Enggak, ini harus beli lagi. Yang punyanya ketawa-ketawa. Kita langsung aja deh ke yang punya. Yes. Halo, Halo. gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Mas Ingga, Mas Sony. Baik. Bisnis lancar nih kayaknya ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, gimana kalau kita kenalan dulu sama yang punya? Halo, nama gue Randi. Gue owner dari Nam Dimsum. Oke, kameranya di sini Mas, Bapak ya. Siap. Kameranya. Masih suka keder emang. Iya. Randi, nama panjangnya berarti Randi Adianta. Randi Adianta. Siap, ya. Mas Randi cerita dulu dong sebelum kita mulai konten nih ya. Kan kita pengen kenalan dulu nih. Randi, lu masih aktif kerja nggak sih? Saat ini masih Di mana kerjanya? di PSSI. Asik. Doyan nolak yang PSSI. Iya. Anak bola yang doyan makan. Anak bola yang Makanya doyan kita bikin makan. ini. Sambil jalanin hobi sambil kerja. Betul. Gila. Yang gue denger nih ya, Randi ini itu adalah lulusan S2 Liverpool. Wow. Ngambil jurusannya adalah bisnis bola ya? Ya, betul. Kenapa sih lo ngambil jurusan itu? Kenapa sih? Karena passion gue emang bola. Oh, passion lo bola? Yes. Tim bola lo apa emang? MU dong. Tapi harus belajarnya di Liverpool. Itu gimana tuh, lo nggak nyebrang nggak selek? Oh, enggak dong. Tim lo Aman gitu. kita, aman. Aman ya? Aman. Enggak kan
ya akan pindah ke lain hati. Mantap. Iya. Oke, gue pengen tanya soal si tempat lo ini nih. Namanya Nam Dimsum. Coba ceritain sedikit the story behind Nam Dimsum. Ya, sebenarnya emang awalnya tuh dari gua pas waktu di Liverpool. Nah, di Liverpool itu gua tuh pengen banget makan yang enak di mulut gitu kan. Nah, Chinese food di sana, terus Indonesian food di sana, itu harganya tuh mahal banget. Akhirnya pas waktu gua balik, gua di sini terus gua berpikir, oke lah, gue coba deh bisnis F&B yang menarik, yang menurut gue juga ini adalah comfort food. Jadi langsung deh gue bikin Nam Dimsum. Nam Dimsum. Tapi balik lagi ya, gue masih penasaran sih soal Randy. Lu dulu tuh kan sempet aktif ya di perusahaan lo adalah professionals gitu kan. Yes. Dan lo sempat beralih membuat bisnis F&B gitu kan. Salah satu perusahaan lo itu kan, seingat gue Mas Yadi ini adalah konsultan ya? Bener nggak sih konsultan? Betul. Konsultan, salah satu konsultan top 5 Indonesia. Wow. Nah itu lo, kenapa lo berpikiran tiba-tiba lo ke arah F&B nih? Sebenarnya karena gue masih muda, gue kerjain apa yang gue bisa aja sih sebenarnya. Karena gue nggak mau nanti di waktu gue tua, terus gue nyesel gue nggak ngerjain apa yang gue pengen, yaitu adalah bisnis. Jadi meskipun gue kerja kantoran, gue juga pengen ngerunning bisnis. Itu yang dari dulu tuh emang gue pengennya kayak gitu. Ini penting nih Mas. Untuk teman-teman anak muda di sana, ini bisa menjadi kata-kata yang menginspirasi. Mumpung masih muda, ntar kalau udah tua, udah telat, tadi nyesel ujung-ujungnya. Iya betul. Tapi menarik sih Ran. Menurut gua itu keputusan yang wow banget ketika lu udah di konsultan Big Five, kemudian lu putuskan untuk berhenti dan buka bisnis F&B gitu ya. Terus terang gua kalau di posisi lu, mungkin gua nggak berani ngambil keputusan. Iya bro. Berani nggak lu? Enggak. Iya. Nah, Karena udah enak gitu kan, udah comfort zone lah kasarnya kan. Lo ngomongin lo udah kerja di perusahaan top 5, udah gede. Gaji juga nggak mungkin kecil kan kalau udah ngomongin top 5. Tapi lo berani untuk mengambil keputusan tiba-tiba bikin F&B. Itu buat gue luar biasa. Iya. Salut gue. Karena sebenarnya itu karena buat nambah penghasilan juga, Bos. Ya kan? By the way, ini dong. Cobain dulu dong. Boleh. Mana nih? Ini punya kita luar biasa. Ada hakau, ada Monggo, Mas Alan, silakan. siap. Ini pangsit ayam sayur. Mantap. Sama ini yang the bestnya adalah lumpia kulit tahu. Wah, ini gue tahu nih. Ini dia. Ini gue nih kalau kayak gini nih. Iya, masih banyak nih. Ada ceker juga, ada wotik. Suka ceker nggak, Mas? Oke aja. Ceker dulu deh kita. Ini kita mewah banget ya, kita di Iya Inilah dong. yang kalau kita bilang namanya dimsum comfort food yang disajikannya cepet banget. Jadi kalau lu lapar lu nggak perlu nunggu dimasak gitu. Nih baru. Iya, betul. Kenapa Mas Don? Kenapa lu penasaran banget? Tadi kayak lu mau nanya Gue sesuatu. bingung soalnya. Apa tuh? Kenapa konsepnya seperti ini gitu? Karena kan kalau kita lihat banyak sekarang restoran itu konsepnya fancy, mewah, tempatnya keren gitu kan. Ya. Tapi lu milih tempat yang seperti ini. Reasonnya apa sih? Sebenarnya karena gue tuh pengen kita deket dengan si customer. Jadi ini kenapa? Sekalian ya, sorry. Yes. Jadi ini salah satunya adalah gue yang nge-serve, dan habis itu gue bisa ngobrol langsung sama si customer gue ini, gitu. Itu Jadi sih. lebih bonding gitu ya. Yes, makanya ini kenapa gue buat dengan konsep makan dimsumnya di gerobak yang lumayan besar. Kita bisa ngobrol semuanya di sini. Kita bisa reach out, kita bisa ngobrol-ngobrol. Dan ini juga rada Jepang-Jepangan ya. Emang Jepang-Jepangan ya kalau di Ya Oriental lah. Oriental. Yes. Bukan Jepang-Jepangan ya berarti. Oriental. Cina. Oh iya. Tuh, Berarti gitu. yang lu jual di sini tentunya bukan hanya kualitas foodnya, tapi juga lu menjual service. Yes, dan ambience-nya lah, lingkungannya ini kan kita bisa langsung ngobrol, apa ya, kita bisa bilang Interaksi. interaksi, hospitality-nya juga masuk seperti itu gitu. Teman-teman lu sering banyak yang datang ke sini? Oh sering, kadang-kadang nanti gue pengen bikin, kita ada slot untuk jam segini sampai jam segini, temen-temen gue semua. Keren, jadi bisa private party tapi makan dimsum. Betul. Tapi ada cerita lucu apa lo sama tamu-tamu lu gitu kan, ketika lo ngomongin soal bonding, lo ngomongin soal interaksi lu gitu, ada cerita lucu apa nih? Ada temen gue datang ke sini tiba-tiba cuma bilang kayak gini,
nggak mesen, tapi cuma dibilang gitu, gue mau all you can eat. Jadi terserah lu hidangin aja apa ya, gue makan kayak gitu. Di sini juga harganya ini sih friendly sih kalau gue ngeliat ya. Iya dong. Pocket friendly lah. Bukan hanya lu lihat, terbukti di sini. Teman-teman investor juga mungkin bisa lihat harganya sangat. Harganya 15 terjangkau. ribuan, paling mahal 18.000. Iya, betul. Dan yang lu dapat bukan hanya makanan yang enak, tempat yang nyaman buat ngobrol. Iya, betul. Karena menurut gue sekarang susah banget kita nyari tempat yang nyaman buat ngobrol karena mungkin tempat yang lain tuh sibuk, penuh padat gitu. Atau kalau yang di pinggir jalan berisik, kok ini masih nyaman ya. Dan ini tempatnya udah ngumpet gitu ya? Nggak ngumpet sih sebetulnya. Sebenarnya kalau lewat dari SMA Doski Limau, itu akan kelihatan langsung kok. Mereka ini bener-bener di serong kiri ya? Iya. Serong kirinya. Jadi tempatnya tuh sejuk, banyak pohon. Kalau lo lihat ya, kalau lo makanya kesini ada di Gandaria Jalan Limau nomor 1, Limau 1 nomor 6. 51 nomor 6. Iya. Masih nggak? Apa tuh? Gua sebelum makan boleh nggak? Gue mau minum dulu, aus banget gue dari tadi. Oh iya dong. Iya Habis nih. dari kantor gue. Nah, ini Kita juga. juga ngelihat di sini ada coffee shop ya namanya. Kopi. Yes, kopi 3 pagi. Kopi 3 pagi. Iya, betul. Kalau kita ngomongin masalah nama nih, nama lu kan Nam Dimsum. Iya. Ini maksudnya gimana sih? Lu mau nyamain Nam Dosan apa gimana sih? Nah, Ya. betul. Apa sih nama filmnya? Startup. Startup. Yes. Gimana sih ceritanya? Nggak, sebenarnya karena emang waktu itu emang lagi hits tuh film Korea 6. Nah, Sorry, Startup. Startup. Nah, pemeran utama namanya Nam Dosan. Nam Dosan. Nah, terus kayaknya kalau gue lagi nyari nama gue sambil dimsum. minum kopi boleh ya? Iya dong, sikat. Gue lagi nyari nama dimsum, kayaknya bagus deh. Enak nih. Nam Dimsum. Nam Dimsum. Nah, dan itu juga adalah kepanjangan dari nama anggota keluarga gue. Siapa aja? Istri gue namanya Nurul. Nurul. Oke. A-nya itu anak gue namanya Arsa Kanara. Arsa Kanara. M-nya itu gue ada Muhammad Randi Adianta. Wih. Jadi Nam Dimsum. Berarti ada blessing dari keluarga. Iya. Keren. Dan kalau misalnya dicocok lagi, ini adanya di Limau 1 nomor 6. Asik. Pakai ilmu cocokologi. Iya, kalau cocokologi lagi. Ini Gitu. udah dulu sih, kalau udah panas dulu sih gitu. Tapi awal bro gitu kan. Gitu. Mas Kan, Ya. kalau gue mau tanya tadi sebenarnya kita udah bahas, tapi gue ya. ingin didetailkan lagi pembeda atau unique selling point atau orang bilang diferensiasi lah bahasa teorinya dari produk dimsum lu dengan dimsum kaki lima lain atau dimsum restoran lain apa? Oke, yang pertama chili oil. Oke, kita Ini coba coba. nih nggak? Ini harus coba. Coba. Ini pedasnya mantap. Kalau kita bisa tandingin ini sama restoran-restoran bebek ternama. Ini chili oilnya bisa kita adu. Coba gue cocok dulu, Cili Oil. Boleh. Restoran bebek ternama tuh Bebek Madura, bukan. Bebek Madura pakai bumbu hitam. Oh, Kalau iya, ini iya, chili iya, oil, iya. bukan. Tes gue pikir dulu. daging. Bukan ya? Bukan dong, bukan. Restoran bebek ternama aja gitu. Pokoknya Oh, iya, bebek iya. ternama. Di Pedasnya itu nggak terlalu gimana tapi membekas. ih, itu dia. Sebenarnya ini dicampur dengan nasi goreng Chinese yang panas juga kayak gitu. Kasih ini enak. Chili oil. Chili oil. Iya, chili oil itu bisa Gitu. dimasak. Bisa apa aja. Nah, itu satu. Terus gua konsepnya memang balik lagi ke ambience-nya di sini dengan adanya gerobak yang friendly banget dan kebetulan gue juga suka ngobrol sama customer. Jadi selling point-nya adalah gue bisa ngobrol apapun, nggak ada barrier antara kita sama customer. Tapi gue setuju sih kalau yang barusan dia ngomongin sama Doi ya, karena gini loh. Ini adalah visit gue ke 4 mungkin. 4 atau 3 ya? 4. Kenapa gue senang banget ke sini dan kebetulan gue ngajakin Randy untuk ngobrol karena ketika lo datang nanti ke sini ya, lo akan ngerasain ambience ngobrol sama temen lo itu quality time banget, big time. Karena lo bisa ngobrol sama orang terkasih, Ya. gebetan, Ya. pacar, atau istri. Halus ya. Dan lo bisa ngobrol tuh quality, hangat lah diskusinya. Ditambah disajikannya oleh
Mas ganteng satu ini. Kalau gua ada satu lagi sebenarnya. Apa tuh? Kenapa tadi gua ngajakin lu ke sini? Karena daerah ini sebenarnya strategis. Iya. Lu pulang kantor dari daerah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, lewat sini macet kan pasti. Di Pondok Indah arteri macet banget. Jadi lu mampir dulu, makan di sini sejam 2 jam, macet cair lu pulang. Refresh. Bisa Betul, ngobrol. Wah, betul, iya kan? betul. Harga cengli lah. Oke lah. Cengli lah. Aduh, mantep banget lah. Tapi kalau misalkan gua ngelihat tempat lo nih ya, ini kan lo ada jualan kopi juga, kopi 3 pagi gitu ya. Lo udah jualan kopi, lo udah jualan dimsum. Jadi konsep tempat ini tuh mau lo gimana sih? Oke, jadi sebenarnya awalnya ini tuh lokasi adalah di belakang ini itu adalah kos-kosan keluarga. Isi. Oke. Nah, kos-kosan keluarga yang pas waktu pandemi ya banyak yang keluar lah. Dan di sini kita ngelihat di lantai 1 di teras kayak kita bisa utilize dengan membuka bisnis yaitu F&B. Nah, kebetulan gue pengen buka untuk dimsumnya. Nah, abang gue itu bikin kopi minumannya. Nah, ini adalah abang lu nih? Yes, ini adalah merek dari keluarga gue juga. Namanya Kopi 3 Pagi. I see. Kenapa sih namanya kopi 3 pagi? Kalau lu minum, meleknya sampai jam 3 pagi, cuy. Gue suka. Iya. Iya. Nah, Mas Ran, tadi lu sempat cerita bahwa lu juga aktif di PSSI gitu ya? Yes. Bagaimana tuh cara ngebagi waktunya? Pasti kalau bikin bisnis gini, tadi kan salah satu pembedanya lu melakukan bonding dengan konsumen. Betul. Berarti lu harus ada stay di sini dong. Yes. Bagaimana tuh ngebagi waktu dengan aktivitas yang lain? Jadi ini untuk sementara waktu memang gua membukanya itu jam 3 sampai jam 9 malam. Oke. Cocok kalau lagi 6 jam doang. 6 jam. 6. Nah, jadi jadi gue ada karyawan di sini. Jadi jam 3 sampai jam 5 mereka buka, mereka siapin segala macam. Kalau ada tamu yang makan, ya juga nanti di handle sama karyawan gue. Nanti dari mulai jam 5 setelah gue pulang kantor, gue langsung ke sini. Nah, emang biasanya saat ini emang banyakan dari habis maghrib tuh udah lumayan banyak, dan ngobrol-ngobrolnya kita mulainya di malam hari tuh lebih dapat lah feel-nya kayak gitu. Lebih nyantai, lebih santai, suasananya lebih cozy. sambil nunggu-nunggu macet ya kan. Itu sih. Emang PW sih tempatnya kalau menurut gue ya, PW banget. Tapi kalau misalkan kita ngomongin masalah PW gitu ya, gak apa-apa deh, masuk dulu nanya lagi nih. Nah, kalau tadi nyambung gitu ya. Gue masih enak nih ngunyahnya soalnya. Makan sumpah bro. Asli gue Nggak ngomong. betul, mama nggak kerja lu, makan dulu. Lo kerja. Nah, gue mau nanya tentang ini. Target market lo sebenarnya tuh siapa? Karena kan kalau gue lihat daerahnya cukup prestigious. Yes. Harganya 18.000. Gue Yes. terus terang bingung nih. Sebenarnya lo mau serve siapa sih? Target lu siapa? Pertama sebenarnya karena kita lokasinya ini strategis, banyak banget target pasar yang kita bisa reach. Pertama adalah mahasiswa, karena di sini juga ada Universitas Muhammadiyah. Oke. Nah, itu pangsa pasar kita adalah anak-anak kuliahan. Tapi kalau dilihat lagi di depan kita itu ada TK. Mamanya bisa nongkrong. Yes, mamanya bisa nongkrong sini. Cuma memang untuk saat ini kita masih buka di sore hari. Nanti kalau misalkan memang udah ada normal lah waktunya. udah normal waktunya, dan memang kan masih pandemi juga, banyak online juga. Nah, nanti setelah kalau udah offline semuanya, kita akan consider untuk buka dari pagi hari seperti itu. Nah, tadi terkait lu memilih, itu kan berarti kita kalau mulai bisnis buat teman-teman investor, kita harus milih siapa yang mau kita serve. Begitu juga dengan 6 dimsum. Ya. Ketika lu memilih target market itu, alasannya apa? Apa karena mereka spendingnya besar, atau karena mereka kenapa sih lu pilih mereka? Karena menurut gua sekarang anak-anak muda zaman sekarang tuh pengen datang ke suatu tempat yang beda, yang punya bisa dibilang ya Instagramable. Okay. Memang di sini kita siapin untuk ke teman-teman pada ngobrol di sini dan bisa langsung video atau Instastory di sini dengan visualnya oke sih. Yes. Kalau datang ke sini tuh visualnya oke sih. Itu. Jadi memang dari pangsa pasar anak-anak muda segala macam itu kan pengen melihat hal-hal yang baru seperti itu. Cuman lu nggak terlalu risky sama anak muda. Ini fun fact gitu ya.
Yes. Anak muda itu kalau kita bicara di kalangan UMKM atau pebisnis, anak muda nongkrongnya lama, jajannya dikit. Gimana menurut lo tuh? Itu dia. Kalau ini gue nggak takut sih, karena setelah itu mereka pasti kalau misalkan itu mereka pasti kayaknya gue belum nyobain ini deh, gue nambah lagi deh gitu. Dan harganya juga cengli. Harganya cengli lah. Berarti that's why kenapa varian menunya banyak. Yes. Biar coba ketika juga. bayar lebih dari 5-6 porsi misalnya. Iya. Karena dia nggak memakan sesuatu yang itu aja. Yes. Nah, terkait dengan jumlah yang banyak, repot nggak sih produksinya kalau lu bikin banyak varian kayak gitu? Oh enggak, sebenarnya kita ini 50% memang ngambil dari vendor, 50% itu dari kita, kita internal. Nah, dan kalau chili oil memang dari kita, karena memang itu adalah yes, itu adalah secret resepinya kita lah, bisa dibilang. Ini nih terutama investor chili oil ya. Oke, terus? Ya, kalau untuk varian dan yang varian banyak itu kita udah punya hitungan sendiri. Misalkan kalau stoknya udah mau habis, kita tinggal pesan. Dan habis itu kalau misalkan memang harus kita produksi lagi di internal, kita produksi lagi. Dan biasanya itu kita bikinnya itu di hari Minggu, karena hari Minggu ini kita tutup, kita bikin untuk stok. Oh, jadi buka 6 hari, tutupnya hari Minggu doang. Yes. Senin sampai Sabtu buka bor. Buat menyiapkan produksi selama seminggu ke depan. Jadi kalau perang nyiapin pelurunya di Minggu. Iya, betul. Nah, kalau tentang resep, apakah ini resepnya otentik yang resep keluarga gitu ya, atau ini melakukan riset untuk mendapatkan the best resep yang enak banget kayak gini? Ya kalau dari kita sih ini adalah racikan sendiri untuk supaya kita pas dengan lidah kita. Sadis. Itu. Pas sih, sama lidah gue sih oke sih. Gue suka banget. Rasanya pas, enaknya, rasa apa namanya, udangnya, ikan segala macam itu berasa banget. Ya. Dan nggak terlalu lebay. Chili oilnya juga kalau buat gue ya kayak gimana ya? Kalau bahasa teman-teman gue tuh pedesnya bukan pedes banci gitu loh. Pedesnya pedes nampol gitu loh. Beneran pedes nampol bro. Lu harus coba beneran. Dikit lagi, gue mau nanya ke produksi nih, karena gue seneng banget kalau teman-teman UMKM itu ngobrol, karena mereka banyak bingung dengan produksi. Betul. Ini kan pasti ada strateginya nih, lu nggak mungkin nyiapin masing-masing 100 porsi. Ya. Pasti kan akan banyak yang kebuang gitu, karena kan preferensi orang beda-beda. Betul. Boleh bocorin dikit gak ke teman-teman investor gimana cara lu menentukan supply chain management kalau istilah kerennya? Itu betul. Nah, jadi sebenarnya Gue sambil makan ya. iya siap dong, langsung sekalian juga tes lagi. Oh iya. Masih nggak? Iya. Oke, jadi sebenarnya kita harus punya yang namanya stok, apa ya namanya ya, Stok perhitungan stok. Nah, di mana pada saat di jumlah tertentu kita udah dikasih tauin bahwasannya kita harus produksi, dan untuk memproduksi itu juga kita harus kalkulasi berapa dari seminggu ini biasanya produk-produk yang terjual yang terfavorit atau yang nggak terfavorit, itu kita bisa tahu supaya kita bisa menghitung pada saat nanti kita produksi di hari Minggu, oh ini aja nih yang lebih banyak karena kita ini produksi. favorit. Yes, seperti itu. Yang favorit lu di sini mana? Ini di lumpia kulit tahu. Yang barusan gue makan enak banget emang. Ya, gue belum cobain. Oh masih ada. Nah, ini kita tes lagi. Ya Allah, lu sih. Tapi jadi enak sih. Nah, yang ini nih ya. Iya. menurut Ini investor. menurut gue pembahasan yang tadi lu katakan tuh benar banget gitu, karena gue sering ngobrol sama Mas Ingga. Mas Ingga, data itu penting. Betul. Cuma Mas Ingga bilang, mau sepenting itukah? Cuman kalau lu dari penjelasan lu Ran, lu ngambil keputusan based on data historical atau Yes. data yang terjadi di minggu lalu. Yes. Jadi meminimalisasi salah dalam pengambilan keputusan. Betul. Itu penting soalnya. Data jumlah menu yang terjual, habis itu juga data terkait dengan menu yang tinggal berapa, itu kita harus tahu. Dan memang setiap itu karyawan gue tuh harus kasih tahu, ini loh berapa stoknya, tinggal berapa, seperti itu. Oke Ran, dari kalau gue boleh tahu nih ya, dari sisi permodalan gue boleh tanya nggak? Kira-kira lo untuk bikin tempat ini lo tuh awal mula modalnya tuh lo dapat angel investor atau enggak?
Enggak, jujur ini modal uang dingin yang gue kumpulin. Habis itu gue bikin ini. Udahlah gue sikat aja deh, bikin aja deh supaya bener-bener tereksekusi. Tereksekusi? Yes, Kamu grogi lagi ya? Gue paling seneng emang kalau gue dengar, sumpah. Iya, jadi nggak ada angel investor atau dari manapun. Jadi bener-bener pure lu permodalan modalan sendiri. Iya. Banyak juga duit lu ya, Rana. kan nabung dulu. Makanya investor jangan lupa nabung. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bisnis. Iya, bisa. Benar. Dosen bisnis masalah. Oh iya betul. Kamu flexing ya. Tapi sebelum lu bisnis ini nih, Ran, ya. Lo pernah bisnis apa? Dulu gue pernah bisnis. Wih, banyak nih kayaknya. Banyak nih kayaknya. Nggak, mula-mula tuh gue pernah bisnis bikin tas. Fashion ya? Yes, fashion. Itu gue bareng sama temen-temen gue waktu gue kuliah di Bandung. Gue bikin desain tas. Abis itu gue penjahit segala macam. Cuma akhirnya produksi sih bisa, coba baik lagi pas waktu penjualan agak kurang. Seperti itu. Kalau lo analisa tuh masalahnya di mana? Sebenarnya masalahnya kalau menurut gue, kalau sekarang ini kan sosial media kan sangat berpengaruh banget kan. Nah waktu dulu itu belum ada channelnya, kita juga susah untuk menjualnya ya melalui apa seperti itu kan. Nah itu kita missnya di situ sih, di situ. Lu kuliah angkatan berapa sih emang? Angkatan, menurut lu, gue angkatan berapa? Gue lagi ya. Angkatan berapa? Saya masih muda, bisa dibilang muda. Tapi pada saat itu kan udah ada channel sosial media Instagram. Ada. Tapi mungkin belum umum dijadiin jualan kali ya. Belum dijadiin buat channel buat jualan. Nah makanya mungkin di situ gagal. Terus gue sempat juga pernah bikin rental PS. Serius lu? Iya. PS berapa nih? PS4. Masih yes. Nggak begitu lama. Sekitar 4 tahunan yang lalu lah. Nah itu gue sama anak-anak kantor bikin rental PS. Cuma masalahnya mungkin segmen pasarnya juga salah di situ dan lokasinya juga kurang begitu bagus lah. Zaman PS2 sih rame bro kalau di rumah gue. PS2. Iya, PS2. Sekarang PS4 juga kan udah bisa mulai mainnya online gitu ya. Tapi marketnya udah beda. Yes, udah beda. Dan apa karena rata-rata orang udah mainnya Mobile Legends nggak juga kan? Waktu itu mungkin yes, tapi 2018 itu kayak mungkin belum begitu anak-anak main Mobile Legends sih belum. MOBA lah kita bilangnya ya. Iya, tapi kalau menurut gue, sorry gue potong. Karena menurut gue segmen orang yang main game konsol sama game online digital itu beda sih segmennya. Yes, itu beda. Ya mau lanjut, sorry. Nah, kayaknya pas waktu itu juga lokasi gua itu di daerah Pondok Labu dan kayak mungkin di sekitar itu juga udah pernah ada yang maksudnya udah punya pernah bikin juga yang sama. Yes, dan habis itu juga masyarakat di sekitar, anak-anak muda sekitar mungkin udah punya PS4 juga, jadi apain di rental. Gue pikir tadi anak-anak sana sekitar mamanya pada resah karena anaknya pada cabut sekolah. Gue pikir dia mau ngomong begitu, ya Allah. Enggak, justru malah customer gue adalah karyawan yang mandul main ke situ akhirnya. Oh gitu. Iya. Ya Allah Randi. Tapi kalau misalkan gagal nih, itu hitungannya gagal nggak? Oh gagal. Dua bisnis itu gagal? Iya menurut gue gagal. Kalau mungkin ada bisnis lain? Enggak, dibilang gagal, iya gagal. Cuma dibilang rugi, enggak sih. Karena menurut gue ini adalah salah satu pembelajaran gue untuk supaya kita jadi lebih tahu lagi apa yang harus kita lakukan, terus bagaimana caranya supaya nggak gagal lagi seperti itu. Nah, masuk ke situ, aku mau nanya nih Ran, lu punya 2 kali pengalaman bisnis yang berbeda nih, ketiga dan beda lagi, fashion, service, sama F&B. Yes. Dari kegagalan itu apa yang pelajari sehingga bermanfaat buat bisnis lu sekarang? Oke. Kalau menurut gua dari tipenya memang berbeda dan sebenarnya kondisinya juga berbeda karena waktu yang 2 bisnis yang lalu itu gua bareng-bareng sama teman-teman gua. Tapi untuk yang sekarang ini adalah benar-benar gua sendiri yang buat dan gua yang eksekusi sendiri. Nah, jadi menurut gua ini adalah bisa dibilang ya pilot project gua untuk
berfokus di bisnis yang gue buat sendiri. Orang kalau bisnis sendiri memang. Cuman ini beberapa narasumber yang kita ajak ngobrol gitu loh. Mereka bikin bisnis ada yang berdua, bertiga. Justru mereka sukses dengan itu. Karena Iya. mereka tidak sendirian. Kayak yang kemarin tuh kita pernah ngobrol, kemarin kita pernah ngobrol sama ada salah satu yang bikin F&B mereka sama teman SMA. Teman-teman SMA gitu. Dan itu menjadi kekuatan bagi mereka. Ya. Nah, kalau lu tadi kan melihat sudut pandang yang berbeda. Nah, gue suka yang begini nih. Iya. Ada angle yang berbeda. Kenapa menurut lu sendiri lebih baik dibanding bersama-sama? Kalau kata Karena- jadi kan I'm going solo lolo. Ya kalau gue lebih biar gue bisa yang ngatur sendiri apa dan lebih ke sebenarnya bukan sendiri banget sih. Kalau untuk manajemen iya sendiri. Cuma di internal itu kayak contohnya yang buat semacam chili oil terus produksi segala macam itu gue dibantu sama istri gue. Oke. Nah, Mbak Nurul ya. yes. Halo Mbak Nurul. Jadi Aku punya hadiah buat Mbak Nurul. Jadi kalau bisa dibilang sendiri sebenarnya enggak juga, tapi lebih kalau misalkan berbeda yang kemarin itu dengan teman, kalau sekarang ini gue benar-benar kayak ya udah ini adalah bisnis gue, jadi Lu itu jadi gua- melakukannya pakai hati gitu ya. yes lebih intens ke bisnis ini. Mungkin kalau bisa gua highlight nih, correct me if I'm wrong gitu ya. Ya. Sebenarnya lu sekarang juga nggak sendiri, tapi sama istri. Ya. Jadi sebenarnya bukan masalah sendiri atau berdua, tapi cari partner yang benar-benar ngerti mau lu apa, Betul. satu visi, satu Ya. value dan satu goals. Betul, Gitu betul, kali ya? betul. Jadi Betul. bukan teman-teman freelancer bukan masalah sama 2-3 orang ya, tapi sama siapanya yang Yes, menjadi penting. itu yang paling penting, betul. Dan yang menarik nih, Mas Son. Eh, Ada satu dimsum yang dibikinnya tuh pakai hati banget. dimsum dibikin pakai hati. Dimsum Nih, apa tuh? Lihat nih. Ceker ya Mas. Ceker. Ceker. Teker itu. Ceker ya saya. Ya Allah, garing nih lama-lama di. Lu ngomongin ceker penasaran gue katanya nih Iya, salah sikat, satu sikat. Yes, betul. sellernya ya. Iya. Ren, kesulitan lo dalam berbisnis itu apa sih Ren? Yang Paling umum deh. paling umum atau menurut gue yang paling dasar itu adalah pada saat lu eksekusi di pertama kali. Itu yang paling menurut gue adalah poin yang paling susah. Kenapa? Karena menurut gue ide tuh banyak. Gue pengen bikin ini, gue pengen bikin itu. Tapi kalau nggak dieksekusi, Iya. sama aja bohong. Jadi menurut gue eksekusi pertama itu adalah paling sulit. Kick Paling off-nya sulit. gitu ya. Yes. Hilangin magernya gitu ya. Hilangin magernya, hilangin gue gimana ntar jualan seperti apa ya, gue ntar harus mindset gue harus berubah menjadi entrepreneur dan gue harus melayani seperti itu yang paling susah menurut gue. Gue kalau mau kembali ke tadi topik yang lu bilang mindset gitu ya. Ya, Gue mau nanya secara pribadi, menurut lu seberapa penting peran ilmu atau knowledge untuk merubah mindset itu? sebenarnya kalau ilmu itu lebih ke pengalaman sih kalau dari sisi gue, karena menurut gue itu pengalaman itu adalah pembelajaran yang paling bermanfaat. Guru nomor satu. Guru nomor satu. Bukan, beda. Dosen. Dosen. Ini Pak dosen. Pak dosen. Iya. Jadi pengalaman memang harus kita cari, gagal, harus usaha lagi, seperti itu. Nggak pantang menyerah. Nggak pantang menyerah. Tapi pasti dari setiap kegagalan akan ada manfaat ilmu yang bisa lu pelajari untuk modal bisnis berikutnya. Betul. Jangan. Gila Pak dosen, Bener luar banget biasa. ngomong. Si paling pintar emang. Tapi nih Ren, kalau gue balik lagi ke Nam Dimsum, ngomongin soal investment deh ceritanya ya. Lo nggak kepikiran pengen buka franchise? Untuk kedepannya iya, gue pengen bikin sebenarnya bukan franchise sih, lebih ke partnership ya, at the end franchise tapi adalah semua manajemen gue yang atur, gue manajemen under gue. Jadi kalau bisa dibilang franchise autopilot lah. Jadi teman-teman yang berniat untuk buka Nam Dimsum
Habis itu nanti Jangan kita lupa, akan nanti gua taruh, gua tagin Instagramnya di. Iya, nanti dari manajemen deskripsi. kita. Jangan lupa di ini ya, dihubungin ya orangnya ya. betul. Nah. Instagramnya jangan di private tapi. Oh iya sih ya. Halus ya. Gitu. Tadi gue udah nanya produksi, kemudian Mas Inga udah nanya tentang finance. Ya. Nggak lengkap kalau gue nggak nanya tentang marketing. Ya. Gimana strategi lu untuk memarketingkan 6 dimsum ini? Oke, strategi pertama gue pasti ke sosial media ya. Sosial media. Sosial media sebenarnya awal pertama kali ini buka, gue hanya foto di Twitter. Itu belum ada namanya sosial medianya Sinam. Itu cuma dari Twitter gue doang. Terus gue ngepost gerobak ini. Terus gue bilang kalau misalkan bahasa Twitter please do your magic ya. Enggak, tapi gue cuma bilang ya Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman doain, ini adalah salah satu usaha yang gue rintis sendiri. Mudah-mudahan ini bisa berkah dan segala macam. Setelah itu banyak yang retweet sampai sekitar 700-an orang lah. Wow. 700-an orang. Padahal itu juga kayak ya udah iseng-iseng aja. Dan menurut gue strategi yang paling bener untuk sekarang itu adalah harus main ke digital marketing, social media. Digital marketing yang lu gunakan di sini hanya untuk branding dan communication atau lu juga lakukan selling di situ? Lebih ke branding aja sih. Branding sama aja. communication. Gitu. Jadi kita di page kita ke menu, terus habis itu juga tentang ambience di sini, seperti itu sih. Konten lo yang bikin semua berarti? Konten gue dan ada dibantu juga sama teman, beberapa repostan dari teman kita repost seperti itu, kayak gitu sih. Cakep. Gitu. Sebelum gua tutup nih. Ini pertanyaannya nih. Masih nggak? Gue udah tutup aja sih, belum habis nih. Oh iya. Ntar off aja, kita habisin semua. Masih pada ngiri kan, makanya kesini. Gue ada satu kata nih. Boleh. Buat teman-teman anak Jaksel, lu jangan ngaku anak Jaksel kalau belum makan dimsum di 6 dimsum. Parah lo, itu kan closing statement dia. Dan kopinya menurut gue Juara. kopi 3 pagi, anak Jaksel banget. Anak Jaksel. Randi, in the next 10 years, lo kira-kira mau ngapain? Gue ngeliat di 10 tahun yang akan datang, gue bisa memberikan pembelajaran buat anak-anak entrepreneur muda. Itu gue bisa sharing dan siapa tahu gue bisa jadi kayak Bapak dosen ini. Supaya gue bisa menyebarkan virus-virus entrepreneur. Yes. Ibarat gelas kalau air udah penuh, ya kan dituangin aja. Iya, kan? betul. Karena kalau nggak dituangin, diisi air yang baru nggak bisa masuk. Iya. Oke Randi, any last word dari lo buat investor di luar sana yang kepengen bikin usaha F&B juga? Oke, yang pertama lu harus pede sama apa yang lu punya. Lalu juga jangan patah semangat. Kalau gagal, tetap usaha terus sampai lu tahu, oh ternyata ini adalah jalan lu, bisnis lu yang lu bisa survive, dan berdoa dan mengharapkan berkah. Amin. Thank you banget Randi atas waktunya. Siap. Gila, Thank you. mudah-mudahan sukses bisnisnya. Gue doain Siap. supaya lancar, keren ya. Keren. Bisnisnya dari mulai gagal dalam berbisnis. Yang pertama apa namanya Mas An? Fashion. Habis itu beralih lagi ke services. Yang terakhir F&B. Kita doain mudah-mudahan 6 dimsum bisa mengudara legit, tersohor, dan jadi tongkrongan anak muda Jakarta. Kalau gitu jangan lupa di-share, di-komen, dan di-likes. Jangan lupa di-subscribe juga, karena kita biar bisa makin semangat bikin konten menarik lainnya. Kalau gitu gua Ingga Putra, Gua Sony Gustiawan, Gue Randy Adianta. sampai jumpa di Pikes segmen Ngopi Manis selanjutnya. Bye-bye, kita makan dulu ya. selamat ngopi semuanya.